guru yang mengizinkan kepala sekolahnya. Kalau pengawas biasanya yang mengizinkan kepala dinasnya, ya, kepala sekolah. Bukan pengawasnya, karena yang mengizinkan kepala sekolah bukan pengawas. Itu kalau dosen biasa dekan atau nanti rektor, siapa yang mengizinkan? Bapak Ibu sekalian tidak usah mencari izin terlalu tinggi, karena Bapak Ibu sekalian punya kenalan, misalnya Bapak Ibu sekalian bupati, tidak perlu sampai ke bupati. Ada juga Bapak Ibu sekalian kemarin yang minta izin atau surat rekomendasi itu dari ketua partai. Itu tidak perlu Bapak Ibu sekalian, kita nggak perlu KTP-LT, tapi izin yang penting, ya. Kemudian ada juga Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya, Pak Kasiman, saya itu kabid di salah satu kabupaten kota di dinas, tapi saya juga dosen, gitu kan. Saya mendaftarnya pakai apa? Ya pakai dosen, karena di situ adalah alokasinya ada dosen. Begitu dosen, Bapak Ibu sekalian, izinnya pasti dari dekan atau rektor. Biasanya yang mengizinkan siapa? Kalau dekannya ya dekan. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena sebagai kabid pasti harus komunikasi dengan kepala dinasnya. Jangan sampai nanti diizinkan di universitas, tapi tidak diizinkan di base camp-nya, di dinasnya. Itu juga harus dikomunikasikan. Bapak Ibu sekalian, untuk membuat izin atau rekomendasi, sampaikan, komunikasikan langsung tatap muka atau seperti apa. Ya, karena itu penting sekali. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian memasukkan juga yang memotong tanda tangan ditempel. Itu nanti akan kelihatan di scan kita pada waktu verifikasi dan validasi. Ada beberapa, karena kita dimulai dengan kejujuran Bapak Ibu ya. Itu penting sekali komunikasi dengan pimpinan diizinkan atau tidak. Ya, karena ada yang tidak diizinkan sehingga mencari-cari caranya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mencatat ini ada 30 pertanyaan lebih, tapi saya ambil yang penting ya. Bapak Ibu ada yang sudah menyampaikan juga, waduh ini penilaian isinya mengisiannya banyak sekali. Itu bagian dari ketahanan ketangguhan Bapak Ibu sekalian ya untuk mengikuti kegiatan ini. Itu untuk cerminan pengalaman Bapak Ibu sekalian selama ini. Ya, karena itu bagian yang akan dinilai. Sebenarnya pertanyaan itu tidak jauh dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi itu Bapak Ibu sekalian suruh menuangkan di situ. Pertanyaannya Pak Hasiman, apakah perlu ada bukti fisik? Bukti fisik di situ tidak dilampirkan, tapi harus real Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak mengarang cerita, karena nanti akan dilakukan cross check pada waktu wawancara. Ya, kalau wawancara nanti akan ketahuan, karena kita punya asesor yang memang sudah dilatih bagaimana melakukan wawancara, ya, mengidentifikasi mana yang palsu, ya, mana yang ngarang cerita akan ketahuan. Itu, Bapak Ibu, simulasi mengajar dan wawancara. Simulasi mengajar semua rekrutmen dilakukan secara daring. Ya, tidak ada luring. Ya, uploadan Bapak Ibu sekalian itu nanti sebagai penilaian. Kemudian simulasi mengajar, Bapak Ibu sekalian itu juga secara daring. Bapak Ibu sekalian nanti akan diberikan kesempatan untuk mengunggah RPP. Ya, mengunggah RPP. Bapak Ibu sekalian yang belum tahu RPP silakan nanti browsing caranya seperti apa dan metodenya seperti apa. Yang di ruang di depan murid-murid kita, kemudian fokus mengajar di di depan nanti dikasih 10 menit tapi itu bukan tapi muridnya tapi kita di depan muridnya
itu nanti menggali ada 8 kompetensi yang akan digali. Sebenarnya itu pengalaman Bapak Ibu sekalian, bagaimana motivasi dan seterusnya itu. Itu hanya disiapkan saja, tidak usah belajar, dan ini saya kira mengungkapkan apa yang ada di diri Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan, saya daerahnya terpencil, sulit jauh, gitu kan? Bapak Ibu sekalian, semua kegiatan pelatih ahli akan dibiayai oleh negara. Transportasi, kalau nanti ada nginap, dibiayai nginapnya, honornya juga dibayari. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, siapkan diri dan tetap sehat, gitu ya. Kemudian apakah kalau tidak lulus boleh mendaftar lagi? Boleh, silakan Bapak Ibu sekalian, dicoba lagi. Jumlah masing-masing kabupaten kota, khusus untuk pengawas, pastikan di kabupaten kotanya ada sekolah penggeraknya. Kalau tidak ada, berarti di luar yang 111. Ya, kebutuhannya berapa tiap kabupaten kota berbeda-beda. Ya, kalau di kabupaten kota itu hanya ada 5 sekolah penggerak, ya, artinya di daerah itu diperlukan 1 pelatih ahli. Ya, kalau di situ misalnya ada 20, artinya dibutuhkan itu 4 pelatih ahli, karena rata-rata dibanding 1:5. Itu, jadi Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengukur. Bapak Ibu, tadi saya sudah share di chat, silakan di-download informasi kabupaten kota mana saja, ya, yang menjadi pelatih ahli. Kemudian Bapak Ibu, ada yang bertanya, saya guru penggerak, saya pelatih, saya pengajar praktek, saya fasilitator guru penggerak, dan saya asesor. Bapak Ibu, sesuai dengan surat rekrutmen, hanya asesor yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelatih ahli. Itu pun asesor pelatih ahli, asesor guru penggerak, dan asesor sekolah penggerak. Bagaimana dengan asesor lain? Silakan, Bapak. Ya, karena kita sampaikan bahwa kalau asesor guru penggerak atau asesor sekolah penggerak, nanti karena dia yang menguji, nanti jeruk makan jeruk, atau durian makan durian, ya, sudah tahu semuanya, gitu. Nanti nggak valid. Itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan yang pengajar praktek, fasilitator? Silakan Bapak Ibu sekalian, tapi ukur diri ya. Memilih diri artinya ini, nanti pelatih ahli ada pelatihan sepanjang 18 hari Bapak Ibu untuk menyelesaikan 144 jam pelajaran. Bapak Ibu fasilitator, kemudian guru penggerak atau pengajar praktek, ukur diri artinya termasuk di situ ada paparan kapan penugasan luring, kapan daring, ya, dan dimungkinkan itu bentrok dengan pembelajaran di sekolah, di pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati, ya, jangan sampai ya nanti begitu sudah masuk Bapak Ibu sekalian ternyata yang satu ditinggalkan, yang satu ini, sehingga nanti kredibilitas Bapak Ibu sekalian akan terekam di SIM PKB dalam proses pembelajaran atau di LMS. Itu silakan Bapak Ibu sekalian, kalau itu memang memungkinkan. Tapi saya berharap silakan dipelajari, karena pelatih ahli akan didiklat selama 18 hari, ya, itu biasanya terus-menerus, sehingga kesulitan sekali untuk meninggalkan. Ada pertanyaan juga, komite pembelajaran itu siapa saja? Apa komite sekolah? Komite pembelajaran itu adalah komite yang ada di sekolah penggerak yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan pengawas. Ya, sudah dipastikan di situ. Ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, persyaratan itu di depan ya, bukan setelah. Ya, tadi ada yang bertanya persyaratan misalnya atau rekomendasi itu harus di depan atau setelah lulus. Ya, rekomendasi itu di depan, Bapak Ibu, izin dulu. Yang penting izin dulu. Jangan sampai Bapak Ibu sekarang sudah lulus tidak diizinkan. Gitu ya.
Kemudian pelatih ahli nanti setelah lolos pembekalan atau BIMTEK selama 18 jam akan mendapatkan SK, ya, surat keputusan sebagai pelatih ahli dan akan ditempatkan. Itu Bapak Ibu. Ya, kemudian Widya Iswara, ada Widya Prada di sini dari LPP. Silakan masuk di jalur Widya Iswara. Ya. Bagaimana kalau yang lain? Apakah bisa masuk di kolom praktisi? Bapak Ibu sekalian, sesuaikan dengan jabatannya ya. Ya, sesuaikan dengan jabatannya. Kalau misalnya di situ pengawas, ya masuknya di pengawas, jangan di praktisi, karena biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau pengawas nanti masuknya sebagai praktisi karena mendaftar di pengawas sudah jadi fasilitator atau sudah jadi pengajar praktek sehingga berusaha untuk ikut ya, tapi masuknya di praktisi. Itu biasanya langsung di drop Bapak Ibu ya, karena dia akan ketahuan ya. Kalau misalnya dosen ya sebagai dosen gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian apakah guru ikut sekolah penggerak? Jadi Bapak Ibu guru yang menjadi sasaran di sekolah penggerak otomatis nanti menjadi ya peserta di sekolah penggerak, bisa ikut ya. Silakan, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu sekalian pastikan di situ. Kemudian ada proyeksi, gini, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Kuota sudah, apakah yang diundang di sini itu sudah lulus? Bapak Ibu sekalian, ini belum ada ya. Jadi ini yang diundang di sini hanya adalah coaching, pemberian informasi. Dan Bapak Ibu sekalian, kemarin di Blast WA, itu bukan grup. Bapak Ibu sekalian hanya dapatkan informasi. Ya, dapat informasi. Bapak Ibu sekalian tidak bisa membalas. Ya, itu bukan grup. Nanti grupnya nanti kalau sudah dinyatakan lolos baru ada grup. Ya, oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang krusial, penting, ya, yang perlu Bapak Ibu sekalian persiapkan, ya. Semoga nanti ini Bapak Ibu yang sudah bertanya di sini ada beberapa, silakan secara teknis bisa ditanyakan lebih lanjut. Silakan, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Baik, terima kasih banyak Pak Kasiman. Bapak Ibu sepertinya sangat sudah cukup banyak jawaban dari Pak Kasiman yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari kolom chat. Tapi ini berhubung masih ada waktu, kami persilakan kepada host untuk menampilkan pertanyaan, nanti akan kita sortir mana yang belum dijawab oleh